Profesi saya membantu para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebaik-baiknya. Karena apa? Apabila mereka salah melaksanakan kewajibannya, maka akan ada banyak sanksi, hukuman yang bersifat administrasi maupun pidana kepada wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, kami sebagai konsultan pajak memberikan layanan berupa nasihat, saran, advice kepada para wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sebaik-baiknya. Banyak sekali hal-hal menarik ya bagi saya sebagai konsultan pajak, karena profesi ini sangat menuntut kita untuk dapat berbicara dengan manusia. Mungkin 50% kita butuh technical skill, tapi 50% lagi kita harus punya soft skill untuk berkomunikasi. Kejadian menarik apa? Yang paling menarik adalah pada saat kita berurusan dengan manusia, diantaranya adalah klien kita sendiri, atau mungkin sampai di pengadilan pajak nanti. Jadi kejadian menarik itu pasti ada sebagai konsultan, mungkin di profesi lain juga ada kejadian menarik, dan kejadian menarik selalu timbul dari hubungan antar manusia. Sebagian besar mata pelajaran kita selama sekolah penting untuk profesi ini. Saya bisa sebutkan bahasa Indonesia. Kita juga penting mempelajari bahasa Indonesia karena di dunia konsultan pajak kita harus bisa menulis surat, menulis saran, menulis semuanya dalam tulisan. Kita harus mengerti bahasa Indonesia. Yang kedua adalah komponen teknikal, yaitu komponen belajar akuntansi dan perpajakan itu sendiri pastinya. Itu adalah modal dasar untuk menjadi konsultan pajak. Cuman jangan khawatir kalau mungkin pada saat sekolah nilainya jelek, bukan berarti Anda tidak bisa menjadi konsultan pajak. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ilmu bisa dipelajari. Jadi orang yang memiliki kemauan untuk mempelajari ilmu tersebut, insya Allah bisa untuk menjadi konsultan pajak. Ilmu yang ketiga adalah kembali ke ilmu bahasa lagi, komunikasi, yaitu bahasa Inggris. Ya, berbagai macam profesi, berbagai macam individu akan masuk ke Indonesia dari luar negeri sana untuk bersaing dengan profesional-profesional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita harus menguasai juga bahasa Inggris, bahasa internasional. Untuk menjadi konsultan pajak sebenarnya bisa dari mana-mana. Di antaranya adalah dari ilmu ekonomi, akuntansi, bahkan beberapa orang yang dari universitas selain akuntansi dan pajak juga bisa jadi konsultan pajak. Misalnya dari pertanian, teknik industri, teknik kimia, itu juga bisa, asalkan orang tersebut punya kemampuan dan fasilitas untuk belajar perpajakan. Jadi sebenarnya perpajakan itu ilmunya sangat dinamis, jadi sering sekali berubah tergantung policy atau kebijakan dari negara ini. Orang yang ingin belajar pajak harus siap untuk perubahan-perubahan, untuk selalu belajar. Oleh karena itu sebenarnya semua orang dari berbagai jenis ilmu bisa saja menjadi konsultan pajak asalkan memahami peraturan-peraturan perpajakan tersebut dan tata cara administrasinya ya. Mengapa kurang menarik dan mengapa tidak banyak yang tahu? Saya rasa itu sangat berkaitan ya. Kurang menarik karena kurang diketahui. Kurang diketahui karena kurang terekspos. Seperti yang kita lihat bahwa pekerjaan konsultan pajak ini sangat menyangkut dengan orang-orang yang harus bayar pajak. Artinya, orang yang tidak harus bayar pajak mungkin tidak mengenal profesi ini. Tidak seperti dokter, polisi, yang di jalan pun kita bisa ketemu, pada saat sakit kita pasti bertemu dokter, sehingga orang-orang mengerti. Tapi sebenarnya profesi ini sangat dibutuhkan untuk wajib pajak, perusahaan, orang pribadi, untuk membimbing mereka menjalankan kepatuhan perpajakannya. Oleh karena itu, kenapa profesi ini banyak tidak diketahui oleh orang? Karena kami juga sebagai konsultan pajak memiliki kode etik untuk tidak melakukan pemasaran atau promosi tentang jasa kami. Saran saya untuk kalian yang mungkin tertarik untuk mencoba profesi ini adalah pertama, rajin-rajin membaca. Pertama ya pastinya buku pelajaran, yang kedua adalah koran. Karena kita harus mengetahui situasi ekonomi negara ini, situasi politik, sosial, kita harus memperluas wawasan kita. Yang kedua adalah rajin bersosialisasi, dalam kata lain berteman ya.
Bersyukur orang yang bisa punya banyak teman, karena itu juga akan membantu kalian pada saat kalian menekuni profesi konsultan pajak ini. Yang ketiga pastinya ya soft skill tadi yang harus diasah adalah komunikasi, caranya yang paling efisien dan efektif itu juga harus terus dipelajari. Sehingga ya saran-saran itu membentuk pribadi yang baik buat kalian yang ingin mencoba. Sebenarnya bukan hanya untuk profesi konsultan pajak, tapi untuk semua profesi saya sarankan teknik komunikasi itu juga selalu dipupuk dan dipelajari selama sekolah.